Bank Official ini bersama Bapak Marcel ini gimana Pak? Ya. Menghadapi situasi keadaan ini terhadap corona ini kan banyak ini yang resah dan gelisah, apalagi Bapak seorang reseller ya. Ya. Setelahnya kesana kemari cari konsumen, gimana ini? Masih banyak nggak? Jelas ya bingung ya, kebingungan. Mau berhenti ya tetap mikir, mau jalan juga ya tidak boleh. Sementara kebutuhan jalan terus. Kebutuhan sekarang itu bukan cuma kebutuhan makan, tetapi untuk menunjang kita jalan keliling itu transportasi, sarana, motor, apa semua itu kan angsuran. Butuh biaya. Butuh biaya. Keadaan seperti ini yang tidak memungkinkan, apalagi semua takut dengan virus corona ini. Tuh, sangat takut sekali. Gimana cara menghadapinya gimana? Apa masalah usulan dari Bapak untuk pemerintah apa daerah gimana? Ya, perkiraan usulan saya kepada pemerintah itu apa? Kalau memang kita disuruh lockdown, saya rasa memang perlu kita taati. Tetapi bagaimana solusinya selama lockdown ini untuk istilahnya kebutuhan hari-hari, terutama sembako. Kalau kebutuhan lain sih mungkin masih bisa ditahan. Sembako ini kan perut ini kan kita merasa bahwa selalu dia ada gitu. Butuh makan ya. Butuh makan itu. Itu yang pertama ya. Ya. Terus kedua, ini angsuran-angsuran ini sebenarnya solusinya bagaimana yang terbaik agar pihak yang dealer itu tidak rugi, kita pun juga tidak keberatan. Dalam arti apa? Ini menyangkut nama baik juga. Padahal kita ini kan angsur itu tidak ada rencana untuk nunggak, misalnya. Tapi dengan keadaan ini mau tidak mau lah, wong tidak kerja, lah terus gaji dari mana? Ya, kemarin itu pemerintah itu istilahnya memberitahukan yang selama ini yang kena angsuran di bawah istilahnya apa itu 1M ke bawah itu nggak dikasih istilah keringanan, nggak bayar sementara nggak apa-apa. Itu kan hanya sampaikan lewat media sosial. Oh gitu ya. Seharusnya untuk menguatkan para konsumen angsuran ini itu harus ada tertulis, surat tertulis. Sehingga nanti ini kan menyangkut nama baik nih. Kalau misalnya ada surat tertulis itu ya memang kita ada pegangan ini loh. Lebih kuat ya. Betul. Sehingga nanti kita mau membutuhkan dealer lagi, sebab kita ini tidak bisa lepas dari dengan penjual sarana transportasi itu juga. Yang ngasih surat ke pihak konsumen. Itu dia, biar nanti tenang, biar istilahnya nggak gelisah. Waktu menyangkut nama baik. Artinya apa? Kita tidak punya niat untuk tidak bayar. Tapi dengan keadaan ini semua kita sama-sama mengerti dan solusi yang ada ini tolong melalui tertulis, bukan melalui media sosial. Nggak ada jaminannya. Oh, Bapak pengennya dari segala pihak bank manapun memberitahukan masalah lewat surat langsung ke pihak konsumen. Ada pegangan kita. Oh iya, sebenarnya bukan cuman lewat media sosial. Itu nanti nggak ada buktinya. Nah, sekarang misalnya media sosial, kita nyari-nyari lagi belum tentu diupload lagi itu masalahnya. Enggak, takutnya kalau dari pihak pemerintah cuma ngomong aja, takutnya dari bawahnya nggak sejalan yang apa yang diucapkan itu ya. Sementara yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya penyampaian itu suatu hiburan Mas Yan, masih dianggap angin surga. Karena apa? Ya, karena apa? Masih belum ada pegangan untuk nanti supaya kedatangan para kolektor ini itu ada pegangan. Tapi kalau hanya kurang kuat lah, kurang kuat. Sebenarnya untuk kuatnya juga ya mungkin pihak-pihak developer nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman nama baik kita dengan adanya itu kan bisa dipulihkan nanti. Pengajuan lagi kan enak karena apa? Adanya ini yang menyebabkan bukan karena sengaja kita tidak mau bayar. Mungkin dari pihak bank sendiri buat selebaran gitu ya maksudnya ya. Itu dia. Bahwa tanggal sekian bulan ini tahun ini dampak corona angsuran sementara ditunda apa gitu kan bisa ya. Tapi sebenarnya kalau dari pihak bank itu mungkin kemungkinannya sangat kecil. Atau dari pihak leasing itu kemungkinan sangat kecil.
Tetapi yang berkompeten dengan ini adalah yang mengadakan itu, yaitu pihak pemerintah. Pihak pemerintah ya. Karena yang mengeluarkan ini kan pemerintah, ya kan? Nah, itu berarti harus dari pemerintah itu yang mengeluarkan suratnya, sehingga nanti orang anu juga dia paham, kita juga paham. Kalau prediksi saya itu masih lama loh, masalah ini, masalah corona ini. Kalau prediksi saya, artinya masih lama ini. Soalnya Artinya tidak bisa kita tebak bahwa bulan sampai ini, sekian, sampai sekian atau lockdownnya 14 hari, belum tentu. Belum tentu ya, betul. Karena kecepatan penyakit itu lebih cepat daripada penanggulangannya. Soalnya virus ini juga sulit untuk dideteksi, ini kena apa enggak kan sulit sekali. Kecepatan virus itu seperti kecepatan angin, tidak bisa dikejar oleh pihak medis. Iya, betul. Langsung ini kan gini loh, yang meraba kan bukan kota aja, dari pelosok-pelosok desa yang istilahnya pelosok yang masih primitif apa itu udah dikasih anjuran segitunya, dampaknya itu loh kan membuat resah orang desa. Kalau dikasih misalnya ada orang nongkrong, orang berbaur, langsung dikasih misalnya disuruh udah nggak usah, kan takut ya. Itu yang jadi masalah itu udah nggak kota lagi, orang-orang desa dan pelajaran bagi pihak medis sekarang bahwa setelah kita telusuri bahwa lebih cepat lebih canggih penyakit daripada tim medis yang sudah ada. Kenapa? Selalu ada penyakit yang sulit ditemui pengobatannya. Maka tidak boleh santai-santai, harus bekerja terus, cari solusinya. Iya, cari solusi terus setiap hari. Jangan karena tidak ada pasien terus diam-diaman tidur ngorok itu. Kan saya pernah jumpa juga itu. Pernah tahu pelayanannya. Cuman kita itu kan bukan berurusan dengan itu ya. Iya. Mikir perut sendiri aja susah. Ya. Ya, maka dengan adanya ini para medis minta tolong untuk bekerja keras untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi membantu masyarakat, sehingga nanti tim medis itu bisa dapat penghargaan, jempol. Jangan sampai yang diberitakan hanya malpraktek aja. Coba penghargaannya yang mau kita baca di media itu seperti apa. Tapi udah korban di Indonesia udah berapa orang ini? Sekitar 100 sudah ada ya? Belum? Yang kabar tadi malam berapa? 78. Itu udah korban loh, meninggal. Kalau terinfeksi itu udah berapa? Sekitar berapa? Berapa orang? 893 itu udah terindikasi corona ya? Masih terindikasi ya? Masih ada yang sembuh berapa? Gitu. Berarti yang meninggal itu 78 orang ya. Berarti kan setiap hari ada peningkatan. Dari 53 kemarin sekarang 78. Ya gimana ya? Soalnya virus ini satu obatnya belum ada. Betul. Penanganan vaksinnya penanganannya juga beda lah. Kita hanya mendengar saja bahwa obat itu sudah ada, tapi belum beredar di masyarakat. Kalau masalah obat itu masih istilahnya masih rahasia, itu saya percaya. Soalnya setiap negara butuh obat itu, kalau dibagi-bagikan mungkin ya belum bisa. Soalnya buat negaranya sendiri kan masih banyak terjangkit kan gitu. Ya. Dan setiap negara itu memikirkan warganya sendiri. Iya. Kalau warganya sendiri dijamin itu bahwa teratasi, baru menyelamatkan yang negara lainnya. Tapi ini momen yang sangat bersejarah ini ya, momen menakutkan juga ya bersejarah. Ya, sebenarnya bukan cuman ini sebenarnya yang bersejarah. Ya. Kalau kita perhatikan itu kan penyakit-penyakit yang mematikan ini kalau kita pelajari dari dulu. Ya. Ada SARS, ya kan? Flu burung. Sebelumnya juga ada flu Spanyol. Terus ada lagi itu apa? Yang lain lah, ada beberapa kan? Ya, tapi kan sekarang banyak media sosial jadi cepat
terekspos ya istilahnya. Tapi korban kan nggak kayak gini, kayak flu burung misalnya kan itu cepat teratasi, langsung gampang maksudnya gampang ditanggulangi lah, misalnya obatnya itu setidaknya ada lah. Tapi yang ini kan langsung korbannya itu satu kena langsung satu cepat merambat, ya itu gak butuh waktu lama. Maka saya bilang tadi, ini pelajaran penting buat para medis, bahwa mereka bukan berarti sudah menemukan suatu penyakit itu bisa mengatasi. Mereka hanya sebatas itu, tetap menggali terus, apalagi obat-obat yang membuat kesehatan manusia. Pada penghuninya harus dianukan terus gitu. Dipelajari terus. Tapi yang jadi persoalan ini enggak satu negara, ini kan isu dunia. Semua takut dengan virus ini. Virus corona ini, COVID-19 ini, semua negara takut. Yang jadi persoalan kalau warga muslim, yang jadi patokan kan Ka'bah Mekah misalnya, yang jadi patokan kalau warga muslim loh ya. Muslim, maksudnya Ka'bah kan nggak ada orang ini. Ini kan langka ini loh, langka. Ya. Bagi warga muslim ya takut betul. Kenapa yang misalnya yang disucikan aja nggak ada orang, apalagi yang di sini ya gitu loh. Ini sangat ini menurut Bapak gimana? Menurut pandangan Bapak tentang hal ini loh, corona ini loh. Artinya apa? Apa yang disarankan itu bahwa segala bentuk kebersihan itu itu sebenarnya bukan suatu jaminan bahwa virus ini tidak masuk. Buktinya apa? Ada lagi banyak orang-orang yang masih lebih kotor daripada orang yang setiap harinya secara ekonomi kan bagus. Tentu mereka itu kerjanya cuma mandi, lap dan lain-lain, muka mereka bersih. Tapi malah mereka yang menjadi sasaran korbannya. Nah, ini kalau diarahkan untuk kebersihan saja, itu saya rasa ya tidak seperti itu. Moga-moga lockdown yang diwacanakan sekarang ini membawa manfaat yang besar. Ya semoga bisa teratasi. Nah, ya mungkin itu adalah manfaatnya bisa besar, tapi disertai dengan bagaimana caranya orang lockdown ini bisa tenang di dalam keadaan lockdown ini. Ya kan? Enggak terlalu minimal itu lah. Tadi lockdown itu gampang, mau tinggal diam aja. Cuman perut ini bagaimana? Nah ini kan yang dipikirkan. Disuruh lockdown, siapa yang nggak mau? Apalagi orang yang sudah capek-capek kerja keras sepanjang hari disuruh diam di rumah, ya pasti sesuatu yang didambakan. Cuman baik kita itu kerja maupun kita itu diam, makan kan nggak mungkin kita libur. Nggak ada tanggal merah untuk makan. Ya, kita boleh bilang waktu puasa juga bisa, atau belajar puasa. Puasa itu jangan salah, ini dibalik waktunya, malam boleh. Nah, tapi lockdown ini kan bukan itu arahnya. Itu yang membuat kita itu bahwa lockdown oke, ya kan, tapi kebutuhan hari-hari harus oke juga. Jadi virus ini memang menakutkan. Dari segi ekonomi juga membahayakan. Betul. Dari segi kesehatan apalagi. Yang paling membahayakan virus ini adalah bukan cuman di tiap negara, tapi di bagian paling pelosok di tiap negara itu terjadi hal-hal yang mencekam seperti ini. Ini yang paling menakutkan. Dulu ada penyakit-penyakit kayak flu burung, belum terdampak sekali di desa yang pelosok-pelosok. Tapi kalau sekarang saya dilihat di media ini, sampai pelosok-pelosok itu sekolah itu diliburkan. Takutnya bukan main itu ya. Takutnya bukan main. Itu berarti bahwa kecil-kecil di desa-desa itu juga disuruh, maksudnya lebih dari jam 10 disuruh tutup. Padahal nggak tutup aja, yang pembeli pun sudah takut, nggak mungkin datang. Itu loh yang membuat berarti bahwa virus yang paling ganas dari antara virus-virus sebelumnya baru ini. Bukan tidak mungkin ada yang lebih ganas lagi besok lusa. Maka mohon para medis untuk selalu bekerja keras untuk menanggulangi virus-virus yang akan muncul untuk menyerang kita semuanya. Ya itulah guys pendapat dari Bapak Marcel.
mungkin bermanfaat buat kalian semua. Semoga yang jelas jaga kesehatan Pak ya. Salam sehat. Jaga kesehatan, olahraga. Sehat, olahraga. Yang tentunya juga berdoa lah. Semua atas kehendaknya. Kalau kita pasrahkan diri, percaya yang kuasa, apapun yang terjadi semua atas kehendaknya, maka kita sebagai muslim tetap berdoa. Nomor 1 doa. Doa nomor 1. Kedua, aksi kita untuk menjaga kesehatan. Ketiga, ikuti peraturan yang ada sambil menunggu instruksi selanjutnya. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Ya, terima kasih Pak atas waktunya.